Halo teman-teman semua. Kita kembali eh, pada materi awal setelah UTS, yaitu mengenai analisa fundamental lanjutan. Nah, di analisa fundamental ini kita lihat bahwa eh, untuk yang analisa fundamental dasar itu semua sudah dimasukkan ya. Materi di situ sangat lengkap, yaitu mengenai model analisanya, ada top bottom up sama top down, dan juga eh, analisa fundamental yaitu rasio keuangan ya. Nah, di situ sudah eh, dijelaskan apa itu rasio keuangan. Salah satunya ada PER, PBB, ROA, dan lain-lainnya. Teman-teman. Nah, ini salah satu analisa fundamental yang umum digunakan. Nah, maka untuk lanjutannya kita masuk ke corporate action. Nah, di corporate action ini teman-teman kalau kita perhatikan secara definisi ya, itu adalah aksi korporasi. Jadi corporate action ini aksi korporasi. Secara umum ini nih kegiatan perusahaan ya, kegiatan perusahaan yang normalisasi ataupun kegiatan wajib ya. Jadi perusahaan biasanya akan melakukan aksi korporasi setiap periode gitu ya. Dan ini wajib ya teman-teman ya, sifatnya biasanya wajib. Nah, minimum yang sering dilakukan itu adalah salah satunya kewajibannya yaitu RUPS gitu ya. Entah itu perusahaan swasta, entah itu perusahaan terbuka gitu ya, mau BUMN maupun yang lain itu sama, pasti akan melakukan aksi korporasi. Nah, bedanya nih teman-teman, kalau aksi korporasi yang perusahaan TBK itu wajib dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia ya. Jadi setiap mereka melakukan kebijakan, entah itu di sini pergantian manajemen, entah itu mau rapat, entah itu mungkin mau ganti direksi gitu ya, entah itu mau merger dan lain-lain, itu semua harus dilaporkan ya, dilaporkan ke eh, Bursa Efek maupun OJK. Nah, ini yang membedakannya. Mungkin kalau kalau perusahaan swasta mereka ya mau melakukan hal apapun ya tertutup ya sifatnya ya. Mungkin hanya pemilik dan juga manajemen aja yang mengetahui hal tersebut. Salah satunya mungkin kalau perusahaan TBK itu ketika mau ada si korporasi, salah satunya di sini ada mau perubahan nama gitu ya, sekelas perubahan nama aja kan mereka harus lapor dulu ke BI dan juga OJK. Nanti setelah itu proses perubahan nama. Dan itu nanti di dari bursa efek akan di blast atau akan dilihat ya oleh semua masyarakat. Nah, kalau perusahaan swasta kan mau ganti direksi, mau perubahan nama dan lain-lain itu menurut saya nggak akan mereka terbuka ya. Dan kita juga tahu-tahunya udah berubah gitu namanya. Hal yang seperti inilah yang umum dilakukan. Nah, corporate action ini juga pasti berpengaruh ya terhadap akan mempengaruhi secara tidak langsung ya itu kepada struktur, posisi, kepemilikan, jumlah efek yang beredar maupun harga efek di pasaran. Jadi, ketika ada aksi korporasi, nah ini kita perlu lihat apakah dampaknya positif atau negatif. Biasanya kalau dampaknya negatif, itu sahamnya akan kecenderungan turun gitu ya. Jadi ketika ada aksi korporasi yang secara teori itu menguntungkan perusahaan, itu biasanya akan menggerakkan harga saham akan naik gitu ya. Nah, corporate action ini sifatnya nanti sukarela dan wajib ya. Nanti umumnya ini akan disetujui oleh dewan direksi dan juga nanti akhirnya akan masuk ke pemegang saham. Dan yang akan mengendalikannya sebetulnya ya pemegang saham mayoritas gitu ya teman-teman ya. Nah, jenisnya apa yang corporate action ini? Salah satu ya ini saya masukkan 8 jenis. Mungkin di lain yang ini masih banyak lagi aksi korporasi lainnya. Tapi ini yang paling sering ya biasanya dilakukan. Yang pertama adalah IPO. Ya, IPO ini perusahaan yang biasanya akan pertama kali masuk ke bursa efek. Ini wajib IPO ya. Dua, RUPS ini rutin sekali, minimum satu kali dalam setahun RUPS. Itu namanya RUPS tahunan. Nah, RUPS juga ada beberapa macam, ada RUPS LB, RUPS, ya RUPST gitu ya teman-teman. Ada dua. Nah, yang ketiga adalah dividen. Dividen ini laba yang dibagikan ya.
tapi dalam bentuk tunai ya, dalam bentuk tunai. Karena ada dividen saham gitu ya, ataupun saham bonus. Nah, nah ini kalau dividen biasanya bentuknya uang, tapi kalau saham bonus itu bentuknya saham. Yang selanjutnya adalah stock split dan reverse. Ya, stock split, reverse, terus yang kelima right issue dan warrant, yang keenam saham bonus. Tujuh merger ya, dan akuisisi, delapan perubahan nama. So, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah initial public offering atau IPO. Jadi teman-teman kalau kita lihat IPO ini maksud dan tujuannya adalah dapatkan modal ya. Jadi perusahaan yang pertama kali mendaftarkan di Bursa Efek itu wajib melalui ini IPO ya teman-teman ya. Nah, perusahaan yang masuk ke Bursa Efek itu umumnya dia mem- memiliki tujuan untuk mendapatkan modal gitu ya. Nah, sebetulnya ada beberapa funding ataupun pencarian modal perusahaan. Itu salah satunya dengan berhutang gitu ya teman-teman, dari pihak ketiga, dari perbankan, dan juga ada yang utang pihak ketiga maupun mengeluarkan yang namanya obligasi. Tapi itu semua ada biayanya, dan biayanya mungkin sebagian perusahaan itu cukup tinggi ya. Mereka mungkin tidak mampu atau secara umum lebih memilih yang lebih murah biayanya. Ada pembiayaan yang lebih murah yaitu dengan cara IPO. Jadi IPO ini membagi sebagian kepemilikan perusahaannya. Nah, modal yang didapatkan perusahaan ini itu murah ya, dan yang kedua adalah tidak perlu mengembalikannya gitu. Jadi artinya kita berbagi kepemilikan sehingga modal ini ya bisa dibilang gratisan ya teman-teman ya. Ya. Tapi apa yang didapatkan atau konsekuensinya ya kita berbagi dengan orang lain, kepemilikan perusahaan. Sehingga ini yang perusahaan pertimbangkan ya teman-teman ya. Dengan begitu modal yang dihimpun ini bisa digunakan buat biasanya buat ekspansi gitu ya, agar lebih lebih aman gitu. Kan kalau kita modalnya dari pinjaman gitu ya, kita ada resiko yang lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri gitu ya. Ini IPO ini kayak macam modal sendiri gitu. Ya kalau kita lihat di jadwal IPO ini bisa lihat di menu Bright ya. Nanti klik menu, nanti cari di bagian corporate action. Nah ini salah satunya ada PT Adaro Andalan Indonesia. Di sini ada jadwal IPO-nya ya teman-teman ya. Dan bisa dilihat eh, secara umum ringkasannya ya. Terus juga ada beberapa saham IPO yang sudah listing ya, dan yang paling baru saat ini yaitu AAD ya, ataupun Adaro Andalan Indonesia. Nah, untuk pemesanannya ini teman-teman bisa langsung masuk ke website aipo.co.id, place ID and home. Nanti login di situ, daftar dan lain-lainnya. Kalau belum, pastikan sudah daftar dulu ya. Ataupun teman-teman bisa langsung melalui aplikasi Bright, nanti diklik klik yang IPO, nanti akan diarahkan ke link yang ini. Ya. Nah, setelah login, teman-teman pastikan di sini nanti sedia dananya ya di RDS. Dananya udah settlement, jadi bisa langsung pemesanan. Pemesanannya langsung di website tersebut ya. Nah, pemesanan kalau bukan underwriter itu masuk di masa offering. Nah, saat ini untuk Adaro itu masih kategorinya waiting for offering, jadi masih belum bisa dibuka untuk umum. Baru sebatas book building kemarin selesai ya. Nah, ini tinggal ditunggu jadwalnya. Nah, yang paling penting bagi investor baru adalah perlu memperhatikan eh, apa profil dari perusahaan yang listingnya. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah anak usaha dari Adaro Energy. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini sektornya masuk kategori energi, periode book building, tentang harga, saham yang ditawarkan. Nah, yang paling penting itu bagi investor adalah prospektus. Entah itu prospektus ringkas maupun prospektus lengkap.
Saya sarankan sih kalau mau lebih paham baca dengan prospektus lengkapnya ya. Walaupun di situ panjang, tapi di situ menceritakan mulai dari sejarah perusahaan. Mungkin di situ juga terjual laporan keuangan lengkap ya. Tahun dasarnya juga ada. Jadi semua di situ terinformasikan dan juga tujuan dari IPO ini apa gitu. Di situ dijelaskan lebih detail. Makanya kita sarankan sebelum membeli saham IPO baca dulu prospek. Setelah ada pertimbangan itu, setelah kita ketahui alasan dan segala-galanya mengenai perusahaan ini, baru kita putuskan mau beli atau ya. Jadi informasi ini sangat terbuka ya untuk perusahaan IPO. Jadi nanti jatuhnya ketika sahamnya turun ya tidak ada yang disalahkan karena semua sudah terinformasi di prospektus. Ya. Oke, kita next. Yang kedua adalah rapat umum pemegang saham atau yang dinamakan dengan RUPS. Jadi rapat umum pemegang saham ini sedikit-sedikitnya itu dilakukan 1 kali dalam setahun dan ini wajib dilakukan ya sebagai kewajiban dari yang namanya perusahaan publik. Entah itu mau dia perusahaan rugi, mau menjelang bangkrut ataupun perusahaan ini cuan atau gimana tetap wajib melakukan. Nah, RUPS ini apa yang dipaparkan di sana yaitu biasanya akan mengenai kinerja ya. Kinerja setahun kemarin ataupun setahun full gitu ya. Apa yang mereka sudah lakukan mulai dari awal sampai akhir. eh, Terus mengenai hasilnya seperti apa, kinerjanya plus minus itu ya. Kenapa bisa plus, kenapa bisa minus seperti itu dijelaskan lebih lengkap. Dan yang kedua adalah mengenai kinerja yang akan datang, ya mungkin tahun yang akan datang. Mereka merencanakan minimum 1 tahun ke depan seperti apa yang akan mereka lakukan ya. A sampai B, targetnya apa aja, semua dijelaskan di RPS. Nah, yang terakhir adalah keputusannya. Keputusan biasanya terkait dengan apakah mau mempertahankan direksi yang lama, manajemen yang lama, atau mau mengganti. Dan juga keputusan yang ditunggu biasanya keputusan mengenai dividen. Atau ketika perusahaan itu laba, labanya mau diapain nih? Mau dibagikan atau mau diekspansi lagi? Nah, kalau dibagikan berapa besarannya? Nah ini menjadi isu krusial ya biasa yang tunggu oleh investor. Nah teman-teman kalau mau lihat data mengenai RUPS itu bisa masuk aja ke menu nanti cari di corporate action ya. Nah, di corporate action ini ada jadwalnya. Di salah satunya ada DJNS, BJTM, dan lain-lain. Itu bisa kita lihat. Terus pertanyaannya, saya bisa ikutan RUPS? Nggak bisa. Sangat mungkin ya ikut untuk ikut RUPS, tapi biasanya akan di-share. Jadi kita belinya jangan ngedadak ya. Kita harus jauh-jauh hari, mungkin biasanya sebulan atau 2 bulan sebelum RUPS kita beli dulu. Nanti akan dapat undangan RUPS. Jadi ada waktunya juga ya kumdet untuk pemegang sahamnya gitu. Nah, biasanya mereka share itu 1 bulan sebelum RUPS mereka sudah kasih tahu ke publik kita mau melakukan yang namanya RUPS, entah itu LB atau RUPST ya. Dan nanti akan dapat undangan elektronik di email. Ya, kalau mau datang langsung itu bisa minta keturnya ke sekuritas gitu ya. Jadi minta surat keterangan untuk mengikuti RUPS. Nanti teman-teman bisa datang langsung di situ agar dapat kursi yang telah disediakan. Tapi mereka kalau nggak bisa offline, mereka biasanya akan diarahkan ke online. Ataupun ada yang dua-duanya ya, bisa offline dan bisa online juga. Tergantung kebijakan perusahaan yang mau ada offline atau online atau hybrid gitu. Tapi intinya kita bisa hadir bisa ya. Kalau online cukup masuk ke aplikasi IKSEI, jadi situ teman-teman daftar aja untuk proses RUPS-nya. Yang penting minimum dapat harus berapa? Ya 1 lot aja cukup lah ya untuk bisa ikut RUPS 1 lot. Yang selanjutnya adalah dividen. Ini dividen adalah laba yang dibagikan ya sederhananya ya. Jadi perusahaan itu laba setahunan. Nah mungkin dia laba, nah ada yang dibagikan langsung sebelum full year, itu namanya dividen interim.
Ada juga yang dibagikan nanti setelah akumulasi setahun, yaitu dividen final namanya ya. Jadi dividen ada dua jenis, dividen interim dan juga dividen final. Nah, dividen ini jadwalnya juga hampir sama dengan RUPS, ada masa cum date-nya, ada ex date-nya, ada masa pembayaran, dan lain-lain. Jadi teman-teman perlu ketahui jadwal tersebut. Kalau pengen dapat saham, itu sebetulnya, kalau sorry, kalau pengen dapat dividen, itu tidak perlu kita tunggu sampai setahun ya. Tapi kita cukup mengetahui jadwal tertentunya, maka kita sudah bisa dapat eh, dividen dari saham tersebut, gitu ya. Tapi resikonya adalah ketika masa umdet dan estate-nya ini ada pergerakan atau fluktuasi harga saham yang cukup signifikan nih. Nah, maka untuk menghindari hal tersebut, maka kita jauh-jauh hari biasanya untuk membeli saham tersebut agar mendapatkan dividen. Nah, ini bisa dilihat di menu nanti corporate action, nanti di hot saja khusus dividen ya, keluar seperti itu. Nah, salah satunya ini adalah ada dividen dari MTOL sebelah kanan ini teman-teman, dividennya jenisnya interim dan dia sebesar 110 per lembar tunai. Date-nya tanggal 28 November ini ya. Jadi ini menarik kalau teman-teman mau dapetin dividennya bisa beli maksimum di tanggal 28 November. So, ini yang biasanya kalau investor itu lihatnya dividen ini adalah eh, komisi tunggu ya. Jadi kita karena nunggu beli saham udah ini bahkan dividen itu. Dan yang paling ditunggu sebetulnya bukan hanya dividen tapi juga capital gain ya oleh investor. Yang selanjutnya adalah stock split dan reverse ya, sesuai dengan namanya stock split. Jadi saham yang di-split gitu ya, yang dipecah. Ya, yang dipecah seperti apa? Jadi sahamnya ini diperbanyak ya. Contohnya ada saham ABC gitu atau di sini ada PTRO. Ya, di-split 1:10. Artinya dari satu lembar dipecah menjadi 10 lembar gitu ya. Jadi nanti harganya akan menyesuaikan rasio tersebut. Contohnya PTRO ternyata mau stock split, harganya 20.000 per lembar. Rasionya 1:10, maka semuanya dibagi 10 atau dikali 10. Jadi kalau harganya dibagi 10, kalau jumlah lembarnya dikali 10. Jadi dari harga 20.000 kita bagi 10, maka 2.000. Di PTRO ini nanti harganya akan berubah menjadi 2.000 per lembar saham. Nah, tapi jumlah saham yang beredarnya akan bertambah sebanyak 10 kali gitu ya. Tinggal dikali 10. Tadinya mungkin 1 miliar lembar saham berubah menjadi 10 miliar lembar saham. Jadi harganya turun, tapi jumlah saham yang beredarnya turun. Nah, secara intrinsiknya itu nggak ada perbedaan ya antara saya punya saham PTRO satu lembar dengan harga 20.000 dibandingkan dengan 10 lembar harganya 2.000. Kalau dikalikan sama-sama nilai, sama-sama nilainya. So, ini yang dimaksudkan dengan stock split. Nah, stock split ini secara sentimen ini bagus ya kepada harga market. Biasanya harga market cenderung naik ketika ada aksi korporasi stock split karena dianggapnya ini menarik ya. Nanti ketika harganya lebih murah, orang cenderung akan beli lagi saham tersebut gitu. Nah, kebalikan dari stock split ini ada sentimen negatif yaitu namanya reverse stock. Reverse stock ini kebalikan dari stock split yaitu jadi dia memperkecil ya jumlah sahamnya dan meningkatkan harga saham. Biasanya sahamnya ini nggak liquid ya, mungkin mentok di harga dasar. Nah, mereka ingin menaikkan harga saham dengan cara reverse stock. Gitu ya, reverse stock ini jadi saham yang beredarnya terlalu banyak, mereka kurangi gitu ya eh, jumlah lembar sahamnya. Nah, ini seperti ini cenderungan juga nanti setelah reverse stocknya akan turun ya, karena banyak orang yang
kesulitan untuk menjual. Jadi ketika naik ya ini kesempatan mereka untuk menjual saham tersebut gitu. Dan cara reverse stock ini juga berdampak negatif ya terhadap sahamnya. Jadi biasanya akan menghindari saham-saham yang secara umum melakukan yang namanya reverse stock. Karena dianggapnya ini sebagai kecurangan ya di dalam market tuh seperti itu. Tapi apakah ada reverse stock? Ada ya yang melakukan hal tersebut. Maka teman-teman harus hati-hati ketika ada jadwal reverse stock di saham tersebut menghindari hal tersebut ya. Selanjutnya adalah right issue. Ini right issue adalah mengeluarkan saham baru, right issue ya. Jadi perusahaan biasanya membutuhkan modal atau tambahan modal. Tambahan modal ini dengan cara mengeluarkan saham baru ya. Jadi saham kalau IPO itu saham perdana di awal saja. Nah, setelahnya ada aksi korporasi yang namanya right. Right issue ini dia butuh modal. Saya persis seperti IPO tapi dengan cara mengeluarkan saham baru. Tapi siapa yang akan beli saham baru itu? Biasanya ada investor strategis ya, mau pengendali baru ataupun apa ya. Tapi intinya right issue ini akan ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lama. Jadi pemegang saham yang lama akan ditawari dulu, ini ada right issue mau atau tidak. Ya kalau mau tinggal ditebus. Tapi kalau tidak nanti biasanya akan diserap oleh pihak ketiga. Hmm, ya. Nah, modal ini sebetulnya buat apa sih perusahaan? Ini bermacam-macam ya, buat modal kerja, buat bayar hutang ke pihak ketiga, mungkin buat ekspansi, mereka mau bangun lagi pabrik gitu ya, ataupun mereka mau berubah bisnis gitu ya, ada investor strategis mau masuk dan lain-lain itu semua kebijakan dari perusahaan masing-masing. Tapi intinya right issue ini bisa berdampak positif dan juga negatif. Kalau secara umum itu dampaknya kalau yang positif itu buat ekspansi ya, buat modal kerja, buat akuisisi, merger itu biasanya akan cenderung positif. Tapi kalau buat bayar hutang ya, mungkin buat yang tidak produktif gitu ya, itu biasanya akan mendorong harga sahamnya akan turun gitu ya. Jelek. Nah untuk lihatnya teman-teman bisa lihat di bagian menu nanti cari corporate action di menu corporate action ini tinggal di short right ya. Nanti muncul seperti ini. Nah, di belakangnya itu ada kode R. Jadi kalau ada simbol perusahaan, terus belakangnya R, itu menunjukkan dia lagi melakukan yang namanya right issue. Itu ya. Nah, right issue ini juga ada jadwalnya, seperti cum date, ex date juga ya. Terus ada trading period, dan juga harga penebusannya berapa, semua ada. Jadi nanti ada penebusan, kalau nggak ditebus, bisa hangus ya. Kalau nggak dijual, itu hangus. So, jadi right issue ini juga jangka waktunya biasanya 1 minggu sampai 2 minggu ya, lebih apa, lebih sebentar, lebih pendek ya waktunya ya. Nah, maka perlu kita pahami right issue ini atau jangan sampai kelewat waktunya ya. Biasanya kan di reminder langsung ya oleh sekuritas maupun oleh perusahaan langsung ya di email plus ke investor gitu. Nah, selanjutnya adalah waran. Jadi waran ini hampir sama dengan right, tapi yang membedakan adalah produk itu sendiri ya. Jadi kalau waran ini bisa diterbitkan pas ketika IPO. Jadi ketika perusahaan pertama kali listing ada waran itu sebagai pemanis ya. Dalam hal ini bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham pertama. Nah, waran ini beda dengan right itu dari sisi waktunya. Kalau waran biasanya agak panjang, minimum 1 tahun, bahkan ada sampai yang 5 tahun. Tuh. Jadi waran ini persis sama seperti right itu perlu ditebus ya. Jadi ketika jatuh tempo itu ditebus. Nanti kalau enggak nanti hangus ya. Penebusannya juga ada harganya, ada serinya juga biasa teman-teman ya. Nah, yang menarik juga itu di sama di corporate action nanti klik W ya, waran bagian waran yang muncul. Nah, kode tikernya itu W. Jadi kalau ada kode perusahaan depannya atau belakangnya W, maka ini adalah jenis waran. Jadi waran ini diperjualbelikan juga ya setiap saat juga sama seperti saham, sama seperti right juga. Nah kalau waran tadi bedanya jangka waktunya.
mendapatkan revisi. Saham bonus ini kaitan dengan seperti dividen tapi dalam bentuk saham ya. Saham. Tapi diberikan cuma-cuma ya kepada pemegang saham. Nah, saham bonus ini kodenya di sini KK seperti KKGI dividen bonus ataupun keju bonus gitu ya. Di belakangnya ada bonusnya. Artinya ini juga ada jadwalnya, ada masa kumdetnya, masa paymentnya gitu ya. Artinya ketika teman-teman dapat saham bonus itu biasanya akan langsung bertambah saham. Oke, itu aja teman-teman untuk sharing ya mengenai mata kuliah corporate action. Thank you.